ya, anak itu mengatakan bahwa dia ingin jadi tukang sampah. Menurut adik-adik, profesi tukang sampah itu buruk nggak? Dalam karir Uncle James sebagai pustakawan, Uncle James itu udah kurang lebih 20 tahun lebih jadi pustakawan. Ya, tahun 1909. Nah, karir yang paling penting atau yang paling sangat berkesan buat Uncle James itu adalah tahun 2014 saat Uncle James menjadi salah satu pustakawan terbaik nasional, dan Uncle James mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden pada saat itu. Hai, ketemu lagi di Cerita Oi. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Thanks ya guys. Nanti ada 3 sesi ya adik-adik. Sesi yang pertama dengan Kak James, terus kemudian sesi yang kedua nanti dengan Kak Ines, kemudian sesi yang ketiga dengan Kak Fani. Dan jangan lupa adik-adik pada saat setiap sesi, kita juga nanti akan dipilih untuk adik-adik yang paling banyak aktif di sini dan paling rajin bertanya. Nanti kita juga punya hadiah buat adik-adik semuanya. Mami boleh tahu nggak sih kalau Puput pengen jadi apa sih Put sebenarnya mimpinya? Jadi pramugari. Ya, oke. Asisa jadi apa? Perawat. Jadi perawat. Perawat ya, menjadi perawat. Dede jadi apa, Dek? Musisi, Mami, musisi. Oh, musisi. Nanti katanya ada yang mau jadi konten kreator kayak Mami, ada yang mau jadi YouTuber. Siapa yang mau belajar jadi YouTuber? Nanda. Nanda yang mana tadi? Nanda. Oh, oke. Siapa lagi tadi ya? Ada Dede, tadi ada Barokah. Pengen bermimpi jadi apa? Jadi pramugari. Jadi pramugari ya. Ada Ella. Jadi desainer, Kak. Oh. Gini ya. Udah 2 nih yang pengen kayak jadi Mami tuh macam-macam ya, Kak ya. Lalu ada Maulana. Fotografer. Apa? Kayak Mami juga fotografer. Mami lagi nih. Aduh, banyak nih nanti yang suka chatting-chatting sama Mami nih ya. Wah, ini kalau kayak gini Mami udah gregetan banget nih pengen ketemu langsung ya. Tadi masih ada Asisa dan Gus Nur ya. Mami pengen tahu pengen jadi apa nih? Gus Nur. Oke. Bermimpi pengen jadi apa? Artis. Apa? Waduh gila, ketemu Mami lagi tuh ya. Jadi bisa latihan di salon Mami. Oke. Tadi Putri udah Mami sebut belum ya? Belum. Putri pengen bermimpi jadi apa, Put? Jadi dokter. Oh, ya. Kemudian siapa? Barokah. Barokah tadi udah Dian. Saya. Pengen apa Dian? Jadi atlet badminton. Atlet badminton. Oh, gila, keren banget ya. Kartina yang belum. Kartina pengen bermimpi jadi apa? Jadi pramugari. Jadi pramugari. Berarti kita punya 3 pramugari, Kak. Ya, kita punya 3 pramugari. Kita punya 1 atlet badminton, ada yang akan mengikuti teman-teman suaminya Kak Fani itu fotografer paling oke, ya. Jadi saudara Mami yang fotografer paling oke gitu ya. Jadi kalau Mami masih di bawah ya, suka, tapi kalau Bang Alex lebih oke lagi. Jadi adik-adik juga boleh belajar nanti satu saat kita akan undang Bang Alex ya, karena beliau juga kerja. Jadi kita harus cari waktu, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Alex. Lalu kemudian tadi ada yang mau jadi MUA, lalu ada yang kemudian mau jadi konten kreator juga ya. Musisi. Ada yang mau jadi musisi. Aduh gila, ini keren banget ya. Mami suka banget dengan apa yang kalian mimpikan. Tapi harus diingat satu hal bahwa semua profesi itu nggak ada yang buruk.
sebuah cerita 3 tahun yang lalu ya, waktu Mami sama Kak Ines ke Derawan ya, anak itu mengatakan bahwa dia ingin jadi tukang sampah. Menurut adik-adik, profesi tukang sampah itu buruk nggak? Buruk nggak? Tidak ada profesi halal yang buruk ya, selama profesi itu dikerjakan dengan profesional. Jadi tukang sampah diolah plastiknya, dibuat menjadi tas, dibuat menjadi segala macam prakarya, malah bisa diekspor. Adik-adik gak percaya? Kita punya juga ya, ada kenalan kita juga, kita support satu NGO juga gitu ya, kita kerjasama dari perusahaan Mami dan Kak Ines. Itu mereka bikin, karena Beta Peduli pernah mensupport juga di tempat anak-anak pemulung di Cirende ya, dan kita udah lihat hasilnya bagus banget. Jadi tidak ada profesi yang buruk ya, profesi halal yang buruk, selama semua profesi dilakukan dengan profesional. Artinya apa? Artinya inilah yang ingin kami bagikan ke adik-adik siang ini. Dari kakak-kakak yang hebat ini, mereka punya profesi yang banyak. Bahkan Mami selalu bilang ke orang, mau jadi konten kreator? Hayo, jadilah konten kreator yang hebat ya. Mami ingat nanti di cerita-cerita yang selanjutnya, tapi Mami mau kasih tahu ada satu profesi yang Mami juga baru sadari karena ketemu sesama konten kreator kemarin malam, kita diskusi gitu ya. Jadi profesi petani pinang. Ada yang tahu buah pinang? Taunya cuma buat temanin makan siri ya. Jadi kalau nenek-nenek gitu makan siri mesti ada buah pinang dimakan, ditaruh di gigi ya. Mami juga taunya sama hal itu ya. Tapi waktu kami berdiskusi, kami kemudian lihat gitu ya, Mami pelajari, dia punya konten di YouTube. Ternyata pinang ini adalah hasil budidaya yang diekspor. Wow! Ya, Mami berpikir gak mungkin orang menggeluti profesi ini kalau tidak memberikan impact yang bagus. Ya, gak mungkin orang jadi konten kreator kalau tidak memberikan hasil yang bagus. Tapi apapun profesinya yang halal, yang dikerjakan dengan profesional, pasti hasilnya akan bagus. Jadi jadilah mua yang profesional, ya, nggak cuma asal merias, tapi benar-benar menyerap ilmu lalu dipraktekkan. Jadi fotografer, kalau lihat hasil fotonya Bang Alex, top banget ya. Nanti boleh dicek di colek-colek Kavani, di mana sih IG-nya Bang Alex biar bisa intip hasil fotonya, top banget. Nah, untuk Uncle James, ada yang tahu nggak profesi Uncle James ini apa? Kasih tahu dulu ya untuk profesinya Uncle James. Uncle James ini kerjaannya, beliau ini suka banget sama buku-buku. Terus kemudian kerjaannya tiap hari itu juga baca buku. Terus kemudian beliau itu banyak sekali punya bukunya di rumah. Nah, kira-kira apa ya profesinya Uncle James? Ada yang tahu nggak? Ya, dan clue lainnya adalah area kerjanya Uncle James ini, dia hampir di semua kota ya saat ini di Indonesia, karena disupport oleh pemerintah. Satu kota itu pasti ada namanya nasional Indonesia. Dan sekarang yang Mami Oi tahu adalah pemerintah itu menyediakan satu gedung, satu kota, setiap orang boleh masuk ke situ. Berarti orang bisa berkunjung ke kantornya Uncle James ya? Aduh, kelepasan nih Mami. Kita bisa ke kantor Uncle James. Jadi agak berbeda kalau mau ke kantornya Kak Stefani. Aduh, kayaknya nggak boleh deh. Susah. Tapi kalau nggak susah. Tapi kalau ke kantor Uncle James ini bisa loh. Memang disuruh datang ya Mami ke kantor Uncle James ya? Disuruh datang. Anak-anak remaja, bahkan anak-anak SD gitu ya, anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan anak-anak kuliah. Apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu? Angkat tangan tuh. Wow. Ada ya? Oke. Apa kira-kira? Siap-siapin kado nih Kak Gevi. Kali dia tahu. Aduh, Kak Lydia. Oh, Kak Lydia. Nanti Kak Lydia sebentar. Jangan, Mami Oi pengen dengar dulu dari Gus Nur, dari Dede, Asisa, dari Ella. Ayo, rembukan. Apa ya?
Pertama, ada di tiap kota, ya, karena sudah didukung oleh pemerintah. Jadi pemerintah fokus banget, bangun yuk di setiap kota. Ini kantor, ini tempat. Gak apa-apa jawabannya. Gak apa-apa. Jangan takut dijawab. Ingat loh pesan Mami ya. Tagline kita juga tadi udah sebut. Anak sekolah kami harus punya mimpi besar, berarti harus berani. Ayo, apa kira-kira? Apa? Ayo, sebut dulu namanya. Puput, ya oke. Puput apa Put? Perpustakaan. Iya. ya oke. Jadi nanti Uncle James lebih. Tapi apa iya? Ada profesi jadi pustakawan, kerjanya di perpustakaan. Masa sih? Makanya pagi ini Mami Oi mengundang khusus Uncle James dari Makassar loh. Ya, Uncle James ini tinggalnya di Makassar, sengaja mengundang supaya adik-adik bisa dengar langsung dari sumbernya. Dan Mami Oi berharap mungkin nanti adik-adik bisa berpikir, aku suka banget membaca, aku suka menulis puisi, aku suka menulis cerita-cerita singkat ya, dan aku mencintai buku. Nah, itu bisa memberikan inspirasi buat adik-adik. Jadi adik-adik, pagi ini kita lihat dulu dari yang tadi adik-adik jawab ya. Kita panggilkan Uncle James yang berprofesi sebagai, nanti Uncle James yang jawab. Oke, hand over to you Uncle James. Oke, thank you Mami Oi. Selamat pagi semuanya buat Kak Teh, Kak Fani, Kak Ines, Kak Gepi, dan teman-teman adik-adik yang ada di Jakarta ya. Maaf, Jakarta apa Tangerang ya? Bekasi. Oh, Bekasi, maaf. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Uncle James berharap semuanya sehat-sehat ya. Iya, Kak. Oke. Iya, perkenalkan tadi Mami Oi udah banyak cerita tentang Uncle James prolognya ya. Apa sih profesi Uncle James gitu, dan udah ada clue-cluenya tadi ya, sudah ada pancingan-pancingan dari Mami Oi tentang apa sih profesi yang dilakukan oleh Uncle James ya. Oke, tadi Mami Oi sudah katakan Uncle James berada di Makassar, tapi mohon maaf hari ini Uncle James lagi di jalan, jadi mohon maaf kalau gambarnya mungkin agak goyang-goyang karena Uncle James lagi di kendaraan. Tapi teman-teman jangan khawatir, Uncle James tidak sedang menyetir, jadi dalam kondisi aman untuk berbincang-bincang dengan adik-adik dan teman-teman beta semuanya. Baik, tadi yang jawab perpustakaan siapa ya? Puput ya? Namanya Puput ya? Iya. Iya, berarti langsung dapat hadiah dong. Betul. Ya, Wah, kali itu dia benar, langsung benar. kasih hadiah dulu kali dia biar semangat ya. Langsung kasih hadiah langsung. dulu. Hadiahnya langsung, nggak Asik. pakai PHP ya, nggak pakai PHP, langsung dapat hadiah gitu ya. Langsung Oke. dapat hadiah. Iya, oke. Iya, tadi perpustakaan itu adalah tempat di mana Uncle James bekerja. Jadi orang-orang yang bekerja di perpustakaan itu dipanggil dengan sebutan pustakawan, sebagai librarian, ya. Nah, pasti adik-adik bertanya, kok mungkin barangkali adik-adik juga baru dengar profesi pustakawan. Ngapain aja sih Uncle di perpustakaan gitu ya? Masa buku-buku dijagain gitu ya? Nah, adik-adik, profesi pustakawan itu bukan profesi menjaga buku ya, tapi di perpustakaan, para pustakawan itu membantu menolong orang-orang yang datang ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi pustakawan yang membantu menemukan informasi seperti apa sih yang dibutuhkan. Misalnya kayak tadi Puput, Uncle, aku mau datang ke perpustakaan tapi aku lagi mau cari buku tentang, misalnya lagi sekolah mau ada tugas tentang buku-buku tentang misalnya membuat puisi. Nah, Uncle James akan menolong Puput untuk memberikan buku-buku yang berkaitan dengan puisi, sehingga nanti Puput bisa membuat puisi yang baik seperti apa, bagaimana menyusun kata-katanya. Nah, itu tugasnya pustakawan. Nah, pasti adik-adik bertanya, kok mau sih Uncle jadi pustakawan gitu. Jadi ada ceritanya gitu adik-adik. Nah, Uncle James itu dulu sejak
masih sekolah gitu ya, tidak dari SD itu suka sekali membaca. Apa aja dibaca gitu, sampai orang tuanya Uncle James itu juga bingung karena semua bacaan, buku-buku bacaan, buku cerita di rumah itu dibaca dalam waktu sekejap udah habis. Nah kemudian akhirnya karena di rumah udah nggak ada bacaan, Uncle James di sekolah kan ada perpustakaan. Nah kemudian Uncle James datang ke perpustakaan sekolah, menemukan banyak buku-buku, dan kemudian Uncle James berpikir, wah kayaknya kalau kerja di perpustakaan ini kayaknya keren banget nih. Aku bisa baca buku dengan gratis gitu, nggak perlu beli buku, bisa banyak membaca, bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Jadi akhirnya Uncle James berpikir, suatu ketika mau jadi pustakawan deh, gitu ya. Tapi kemudian bingung, kira-kira ada sekolahnya nggak ya? Uncle James juga waktu itu nggak tahu adik-adik. Jadi banyak teman-teman banyak yang juga nggak tahu, oh ternyata waktu Uncle James lulus SMA, waktu mau kuliah, lagi cari-cari nih jurusan yang mau dituju, yang ingin dipelajari. Kemudian Uncle James melihat ada satu program studi jurusan ilmu perpustakaan. Wah ternyata ada ilmunya perpustakaan itu. Jadi bukan hanya sekedar bekerja tapi nggak punya keahlian, tidak punya profesionalisme. Ternyata harus sekolah ya, Uncle ya? Oh iya, jelas Mami. Nah adik-adik, untuk jadi pustakawan itu juga ternyata harus sekolah. Ternyata ada sekolahnya, sekolah formal loh Mami. Adik-adik ternyata ada sekolah formal. Nah, baru berkuliah di ilmu perpustakaan. Gitu. Jadi teman-teman awalan juga emang ada ya ilmu perpustakaan, ternyata ada. Nah nanti adik-adik kalau misalnya setelah acara ini ya, kalau nggak percaya nanti adik-adik browsing. Bahkan di Indonesia tuh sudah banyak program perguruan tinggi yang menyediakan program studi ilmu perpustakaan, jurusan ilmu perpustakaan. Kalau adik-adik nanti mau lanjutin di luar negeri juga lebih banyak lagi. Wah. Jadi ternyata nggak hanya di Indonesia, tapi ternyata di seluruh dunia itu ada yang namanya ilmu perpustakaan dan mereka bekerja secara profesional. Nah itu kemudian akhirnya Uncle James merasa yakin ternyata benar ini pilihan yang aku cari. Jadi nggak hanya ternyata profesi menjadi seorang pustakawan itu harus sekolah. Nah itu sebabnya adik-adik kalau adik-adik dapat kesempatan belajar sekolah itu harus benar-benar ditekuni. Karena itu menjadi bekal gitu, dan syukur-syukur adik-adik ada yang mau ikut profesinya Uncle James menjadi pustakawan atau mungkin profesi lain, tapi adik-adik tetap harus sekolah. Nah terus kemudian kalau ditanya Uncle James gajinya gede nggak ya kalau jadi pustakawan gitu, nah itu kayaknya pertanyaannya agak sulit nih ya. Nah adik-adik sampai hari ini Uncle James merasa sangat diberkati, sangat punya banyak kesempatan, tidak hanya dari materi tapi dari kesempatan bertemu dengan banyak orang, dan sampai hari ini Uncle James selalu bersyukur. Dan adik-adik apapun profesi kita, kalau kita tekuni itu ada namanya karir itu akan naik terus gitu ya, tapi syaratnya harus tekun, tetap bekerja keras, dan tentunya jangan lupa berdoa karena itu yang paling penting gitu ya. Nah adik-adik dalam karir Uncle James sebagai pustakawan, Uncle James itu udah kurang lebih 20 tahun lebih jadi pustakawan sejak tahun 1997 itu Uncle James sudah jadi pustakawan. Nah karir yang paling penting atau yang paling sangat berkesan buat Uncle James itu adalah tahun 2014 saat Uncle James menjadi salah satu pustakawan terbaik nasional, dan Uncle James mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden pada saat itu. Oke adik-adik, jadi tadi pada tahun 2014 itu Uncle James mendapatkan kesempatan terpilih mewakili Sulawesi Selatan untuk berkompetisi atau berlomba menjadi pemilihan pustakawan berprestasi nasional mewakili Provinsi Sulawesi Selatan, dan Uncle James berada di 3 besar pada saat itu, dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden, kemudian mendapatkan kesempatan upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara, di Istana Merdeka. Itu sebuah kesempatan yang luar biasa yang nggak akan terlupakan, dan itu akan sangat membekas karena itu kesempatan langka. Jadi adik-adik, segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan bekerja keras,
dan bersyukur dengan apapun yang kita lakukan, yang kita terima. Dan Uncle James percaya dengan kita berdoa, Tuhan pasti akan memberikan kita sebuah karir, pekerjaan yang baik, dan tidak hanya buat diri kita sendiri, tetapi kita bisa juga berbagi untuk orang lain, seperti halnya Uncle James lakukan. Dan sampai hari ini Uncle James bersyukur karena dari profesi ini kemudian Uncle James bisa melatih keterampilan yang lain. Uncle James bisa berbagi ke anak-anak untuk bercerita, mendongeng, bahkan Uncle James juga bisa menulis cerita, dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk kita berbagi. Nah, adik-adik, jadi Uncle James mau pesan ke adik-adik semua, tadi tetap harus semangat, jangan pernah menyerah. Memang nggak mudah untuk mencapai cita-cita. Seperti Uncle James dulu, untuk mencapai cita-cita juga tidak mudah. Gitu ya. Jadi Uncle James harus kuliah sambil kerja, gitu ya. Ada banyak hal yang dilakukan, ada hal yang harus dikorbankan, tapi akhir dari semua itu adik-adik mendapatkan sebuah kepuasan, mendapatkan sebuah hal-hal yang baik dari usaha yang kita lakukan. Dan adik-adik harus yakin apapun itu, adik-adik harus percaya bahwa semua pekerjaan itu, tadi seperti Mami Oi sudah katakan, tidak ada yang tidak baik. Semua pekerjaan halal itu adalah pekerjaan yang baik. Seperti itu Mami Oi, sharing dari Uncle James tentang profesi pustakawan. Uncle James. Keren nggak adik-adik? Wah, keren banget. Kita kasih tepuk cinta ya Mami. Kita kasih tepuk cinta ya Mami. Ayo, gimana nih Kak caranya? Ayo. Yo, anak-anak yang di sana ikutin Kak Fani ya. Jadi setiap kali nanti ada kakak-kakaknya yang sharing, kita mau kasih apresiasi dengan tepuk cinta. Nah, Kak Fani ajarin dulu ya. Jadi tepuk cinta. Cinta. Gitu. Ayo ya, oke. Jadi Kak Fani diulang, semangat nih, semangat. Ya, semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta. Oke, terima kasih sama Uncle James. Terima kasih Kak Fani, Mami Oi, sama-sama. Terima kasih. Wah, keren. Aku Uncle James, kira-kira ada hari ini. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak Uncle James yang mau dilempar ke adik-adik? Oh, ini Uncle James mauin tadi kan karena profesi Uncle James kan berhubungan dengan buku. Sekarang Uncle James mau tanya adik-adik, dalam waktu 1 minggu ini buku apa yang dibaca, dan siapa yang berani menceritakan sedikit dari buku yang dibacakan? Ayo, siapa yang berani? Ayo. Membacakan buku yang baru dibaca dalam kurun waktu 1 minggu ini. Jadi kita tahu ya Mami ya, bisa berbagi juga benar. apa yang didapatkan gitu kan. Benar. Oke, gitu aja. Ayo, kira-kira siapa yang berani itu? Atau kalau nggak seminggu ini lagi nggak baca buku karena banyak tugas sekolah, mungkin minggu lalu ya Uncle ya. Tapi intinya kita pengen adik-adik cerita, itu buku tentang apa sih? Kayak gitu ya. Ayo, siapa? Ingat, harus berani ya untuk menjadi pramugari sukses, fotografer sukses, ya, mua yang sukses, perawat yang sukses, atlet yang sukses, harus berani. Bisa. Ayo. Jadi sebutkan judulnya. Oke. Oh, Dede, asik. Ayo. Memang harus baca buku ya, Mam ya? Iya, betul. Ayo, Dek. Kalau perlu agak deket, Dek. Kan nanti masuk YouTube, Dek. Ada buku tentang belajar gitar. Buku tentang belajar gitar. Oh, nah, apa isinya, Dek? Dan kenapa Dedek mau baca buku itu? Lebih mendalami tentang gitar. Tentang pencarian chord. Oh, jadi di dalam buku itu ada chord-chord untuk bisa belajar main gitar gitu ya? Ya, pengenalan gitar. Oke, kan Dek, kan buku tentang gitar itu karena Mami Oi juga bisa main gitar ya, Dek. Setahu Mami Oi, buku gitar itu kan banyak ya. Kenapa Dedek memilih buku yang itu? Ya, baru dapat yang.
Oh, oke. Oke, berarti nanti kalau kita juga ada dapat buku-buku tentang gitar yang lebih mudah dipelajari, nanti kita bagi ke Dedek juga ya, biar Dedek bisa. Nah, pertanyaan Mami lagi nih, lanjutin dari yang Kak James. Dedek udah bisa main gitar? Dikit. Udah mulai bisa? Dikit. Berarti nanti kalau kita ketemu lagi, Dedek bawa gitar dong ya? Ya. Ada gitarnya nggak, Dek? Berarti nanti kalau kita ketemu lagi umur panjangnya 2-3 bulan ke depan, berarti Dedek main gitar dong, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Uncle James ya. Sehat-sehat ya di perjalanan. Dan sukses sampai ke Bali dan kembali ke Jogja dan kembali ke Makassar. Oke, adik-adik. Bilang dulu dong, say thank you sama Uncle James ya. Uncle James sudah meluangkan waktu, jadi thank you Uncle James. Thank you Uncle James. Oke. Sama-sama. Thank you.